Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Hai Sobat Bersinar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan senang rasanya hari ini saya, Mika, tentunya hadir menemani podcast perdana yang dilaksanakan oleh BNN Nunukan, yang berjudul Morning Sharing bersama BNN Nunukan. Nah, tentunya pada podcast pertama ini, teman-teman, kita mempunyai sebuah tema yang cukup menarik nih, Sobat Bersinar, yaitu narkotika dalam pandangan agama Islam. Nah, seperti apa nantinya? Tentunya bersama saya saat ini telah hadir suatu bintang tamu yang sangat spesial tentunya ini ya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pada tema kita sapa dulu tamu kita, yaitu Bapak Ustadz Anam Ashari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Masya Selalu Allah. semangat insya Allah. Masya Allah. Nah, nih Pak Ustadz, sebelumnya mungkin Pak Ustadz boleh perkenalan dulu nih pada sobat kita di luar sana. Mungkin bisa ceritakan aktivitas sehari-harinya nih Pak Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bernama Anam Ashari. Kami di Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai Wakil Sekretaris Umum di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Dan kesehariannya kami terbiasa untuk mengisi kajian di bersama WBP Lapas Kabupaten Nunukan, yaitu untuk membina kepribadian dan juga tentang agama di Lapas kelas 2B Kabupaten Nunukan. Kemudian kami juga setiap pagi setelah subuh kami mengisi kegiatan Mutiara Pagi di RRI Kabupaten Nunukan. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Ustadz, seru sekali nih aktivitasnya, ternyata padat ya Pak Ustadz ya, dari setelah subuh tadi ya Pak Ustadz ya. Oke nih, kita akan masuk langsung ke tema kita hari ini Pak Ustadz. Baik. Pandangan narkotika dalam pandangan agama Islam. Nah, saya ada satu pertanyaan pertama nih Pak Ustadz. Seperti yang kita ketahui tadi, seperti narkoba ini, Islam itu melarang keras penyalahgunaan narkotika. Mungkin adakah nggak nih Pak Ustadz dalil yang menguatkan tentang larangan-larangan tersebut Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang narkoba menurut pandangan Islam, itu secara dalil dalam Al-Quran dan dalil dalam Al-Hadis serta pendapat-pendapat ulama jelas bahwa hukum narkoba, hukum penggunaan narkoba itu hukumnya adalah haram. Ya, baik itu mulai zatnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan narkoba termasuk pengkonsumsinya, kemudian penjualnya, pembelinya, yang membawanya, semua hukumnya diharamkan dan dilaknat. Adapun dalilnya yang mengharamkan adalah jelas firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 itu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal khomru, nah itu langsung disebut pertama oleh Allah. Innamal khomru, sesungguhnya khomer itu adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal sehat. Ya, itu khomer. Kemudian wal maisir itu adalah judi. Segala sesuatu yang mempertaruhkan sesuatu, kemudian dengan sesuatu yang dipertaruhkan itu, kemudian dia bisa mendapat keuntungan atau kekalahan. Itu namanya maisir. Kemudian wal ansobu, dan berhala. Kemudian wal azlam, dan mengundi nasib. Allah mengatakan itu adalah rijsun. Semua itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang haram. Min amali syaiton, termasuk perbuatan syaiton. Maka Allah merintahkan fajtanibuhu, maka jauhilah. Harus dijauhi. Jadi hukum dari narkoba itu dianalogikan, dikiaskan masuk dalam khomer yang disebutkan oleh Allah tadi. Jadi kalau secara tekstual narkoba itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi para ulama kemudian menganalogikan, mengkiaskan bahwa narkoba itu adalah masuk dalam kategori khomer yang disebutkan oleh Allah dalam surat
Al-Maidah ayat yang ke-90 itu. Karena apa? Memiliki ilah yang sama. Ya, memiliki ilah yang sama, yaitu menutupi terhadap akal sehat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalilnya ini di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, al khomru ma khomarul akla. Khomer itu adalah segala sesuatu yang menutupi terhadap akal sehat. Dan itu sama dengan narkoba, menutupi akal sehat. Contohnya misalnya, ketika kita mengkonsumsi narkoba itu, maka kita ada perasaan yang fly atau mungkin nyaman, tenang. Mungkin dalam mengkonsumsi narkoba tidak merasakan lapar, tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan capek. Sedangkan fitrahnya manusia itu mesti lapar, capek, dan ngantuk. Nah, ketika kita mengkonsumsi itu sama dengan mengkonsumsi khamr di dalam Al-Quran itu, maka ilahnya sama sehingga hukumnya sama, yaitu narkotika atau narkoba itu sama dengan khamr di dalam Al-Quran dan hukumnya adalah haram. Dan juga di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr. Jadi kalau dulu memang khamr itu memang hanya sekedar minuman saja, ya. Khamr itu hanya minuman, tapi semakin maju perkembangan zaman, maka khamr itu berkembang tidak hanya sekedar minuman, tetapi segala sesuatu, entah itu pil, entah itu kapsul, entah itu mungkin cairan atau apapun yang dapat mengkonsumsi, ya, kemudian ketika kita mengkonsumsinya dan dapat menutupi terhadap akal sehat, maka itu sama dengan hukumnya khamr dan hukumnya adalah haram. Jadi Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kalau ditanyakan secara dalil, apakah ada dalil yang mengharamkan, mendukung tentang keharuman khamr atau narkoba? Hukumnya jelas di dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 90, dan di dalam hadis riwayat Bukhari jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa segala sesuatu yang menutupi akal sehat itu adalah khamr dan itu hukumnya haram. Ya, wah seperti itu yang Sobat Bersinar dengarkan, bahwa memang di dalam pandangan Islam bahwa narkotika ini juga sangat-sangat dilarang ya Pak Ustadz ya, artinya ya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ustadz bahwa telah ada kaidahnya di dalam Al-Maidah ayat ke-90 ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, baik. Pak Ustadz ini saya dengar-dengar juga nih Pak Ustadz kan berpengalaman memberikan siraman keagamaan nih kepada WBP di lembaga kemasyarakatan. Nah, sedangkan di lapas ini kita ketahui Pak Ustadz bahwa WBP-nya ini kasus narkotikanya itu hampir sampai dengan 80%. Nah, mungkin bisa nggak nih Pak Ustadz kita sharing pengalaman Pak Ustadz selama memberikan siraman keagamaan selama bersama WBP di Lapas Nunukan? Ya, baik sekali. Di Lapas kelas 2B Nunukan ini memang kami sejak 2015 melakukan pembinaan terhadap warga binaan Lapas Nunukan. Ya memang betul tadi dikatakan 80% itu kasusnya adalah narkoba, baik itu pengguna ataupun pembawa, atau istilah kita adalah kurirnya. Nah itu yang mayoritas, banyak saya rasa itu. Kemudian juga pengedar juga ada. Nah, jadi memang 80% adalah kasusnya narkoba. Nah, untuk pengalaman dari 2015 sampai sekarang ini 2025, kurang lebih 10 tahun kami membina warga binaan di lapas itu, ya tentunya banyak, kalau dikatakan keberhasilan juga banyak, ketidakberhasilan juga tidak sedikit. Nah gitu, jadi contoh sebagai indikator keberhasilan itu misalnya ketika kami menanamkan kefahaman tentang haramnya narkoba dan segala apapun yang berkaitan dengan narkoba, kemudian setelah itu dia tidak mengkonsumsi lagi, atau dia tidak menjual lagi, atau dia tidak menjadi kurir lagi, maka itu adalah keberhasilan bagi kami. Tetapi ada juga dalam tanda kutip kegagalan bagi kami dalam membina, itu termasuk indikatornya adalah ketika
mereka itu yang sudah kami bina ternyata bebas, kemudian tidak berapa lama kemudian masuk kembali. Kalau istilah anak-anak itu ambil S2. Jadi setelah S1 lulus, kemudian keluar, kembali lagi mengambil S2. Itu berarti ada ketidakberhasilan dalam kami membina. Itu pengalaman kami selama 10 tahun ini. Jadi kalau memang ditanya keberhasilan, tingkat keberhasilannya ya banyak, tidak keberhasilannya juga ya tidak sedikit. Tidak sedikit ya. Wih, luar biasa sekali Pak Ustadz, ini sudah Ya. 10 tahun berarti ya Pak Ustadz, ya luar biasa berarti Alhamdulillah. pengalamannya ini Pak Ustadz. Pantas nih Pak Ustadz dijuluki nih Ustadz spesialis lapas katanya seperti itu. Seperti yang saya dengar seperti itu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Lantas nih Pak Ustadz, selama melakukan pembinaan, mungkin ada nggak sih penolakan-penolakan dari WBP Pak Ustadz pada saat melakukan Wah, pembinaan ini? ini seru ini. Jadi kalau memang ditanya kita ada penolakan atau tidak, tentu ada. Ya, tentu ada. Karena tidak semua orang yang di situ, kalau kami dalam kapasitas adalah membina yang beragama Islam, itu juga ada banyak yang pemahaman awalnya memberikan pemahaman bahwa dulunya ada yang memberikan pemahaman bahwa narkoba itu bukan haram, ya, narkoba itu tidak haram, sehingga mengkonsumsinya, memperjualbelikannya, menjadi kurirnya itu tidak haram. Ada yang berpendapat seperti itu karena pernah mendengar dari mungkin salah satu tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengatakan itu, sehingga itu terbawa sampai ke lapas, sehingga ketika kami mendakwahkan tentang haramnya narkoba, sampai ada yang dengan lantang mengatakan saya tidak mau ikut kajiannya Ustadz Anam Azhari karena dia mengharamkan narkoba. Nah itu, jadi ada memang yang seperti itu, tetapi itu hanya sebagian kecil, sangat kecil sekali. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah juga tantangan bagi kami bagaimana untuk menyampaikan hukum Islam yang sebenarnya. Ya pasti ada penolakan seperti itu. Wah, berarti alhamdulillahnya bisa teratasi gitu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, selain ada penolakan nih Pak Ustadz, apa sih tantangan-tantangan terberat tadi, yang mungkin tantangannya pertama tadi ada penolakan, Ya, mungkin ada tentu. tantangan-tantangan lainnya nih Pak Ustadz pada saat memberikan pembinaan? Dalam pembinaan itu tentunya ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya adalah amar ma'ruf, ya, memerintahkan terhadap satu kebaikan, itu sangat mudah dan jarang ada penolakan. Contoh misalnya kita memerintahkan untuk sholat, ya itu perintah kebaikan. Itu biasanya mudah untuk menyampaikan, dan juga biasanya ketika ada penolakan tidak terlalu keras. Tetapi kalau kita menyampaikan yang sifatnya adalah nahi mungkar, ya, untuk melarang dari kemungkaran, mencegah dari kemungkaran, alias menjelaskan sesuatu yang haram bahwa ini haram, ini dilarang. Nah, itu biasanya keras penolakannya. Nah, gitu. Banyak penolakannya, sehingga itu yang juga menjadi tantangan yang apalagi kalau kita ngerti ya, keadaan di lapas itu ya tidak semua baik, tidak semua juga buruk. Nah, itu. Tapi biasanya orang-orang yang berkaitan dengan narkoba ini ya agak sulit untuk menanamkan kefahaman agama kalau memang dia tidak bersungguh-sungguh untuk mau berubah. Nah, itu tantangan juga. Nah, tantangannya artinya kami harus mencari metode atau cara bagaimana menyampaikan tentang hukum Islam ini yang sebenarnya, tentang hukum haramnya narkoba itu kepada mereka, sehingga mereka bisa berhenti total. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sepertinya mampu lagi diatasin ya Pak Ustadz ya, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini Pak Ustadz, ada yang lebih seru nih. Selain di Lapas Nunukan, Pak Ustadz juga beberapa kali memberikan pembinaan kepada klien rawat jalan di BNN Nunukan ya Pak Ustadz ya. Mungkin apa aja nih pengalaman-pengalaman yang diberikan selama melakukan pembinaan kepada pembinaan klien rawat jalan di BNN Nunukan Pak Ustadz? Baik. Jadi kalau melakukan pembinaan terhadap pasien yang rehabilitasi ini juga kita sulit juga untuk langsung menanamkan tentang hukum haramnya narkoba. Sampai kemudian kami juga pernah menjumpai ada yang beragama Islam, tapi contohnya ini misalnya sebuah tantangan pengalaman juga, ada yang mengatakan bahwa kami nggak percaya dengan adanya surga dan adanya neraka misalnya.
Nah, ketika kita menyampaikan yang berkaitan hukum halal haram yang berkaitan dengan surga dan neraka itu ya tentunya pasti akan melakukan penolakan yang luar biasa sebenarnya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar kemudian dia menolak, maka itu jelas berlawanan. Artinya ketika kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan itu mudah, kemudian seperti tadi kalau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keharuman, nahi mungkar itu biasanya lebih banyak kepada penolakan. Gitu. Berarti ini pengalamannya di antara pembinaan di WBP dengan klien rawat jalan ini kurang lebih hampir sama aja ya Pak Ustadz ya. Ada beberapa yang menolak gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Oke nih Pak Ustadz, kita sudah memasuki detik-detik terakhir nih Pak Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini, Pak Ustadz bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada Sobat Bersinar di luar sana nih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan untuk kita semuanya, terutama untuk kita yang beragama Islam, bahwa banyak dari kita yang masih belum memahami tentang syariat-syariat Islam, baik itu yang berupa perintah ataupun berupa larangan. Tetapi kita berusaha bagaimana untuk memahami syariat Islam itu dengan seutuhnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam itu dengan seutuhnya. Menjadi muslim yang kafah, yang betul-betul mengerti, memahami tentang syariat Islam. Dalam hal ini adalah terutama tentang hukum haramnya narkoba. Analogikan adalah misalnya kita sudah mengerti dan memahami tentang haramnya daging babi bagi umat Islam. Kita jauhi karena kita merasa jijik. Nah, begitu haramnya narkoba, haramnya khamr itu sama dengan haramnya daging babi bagi umat Islam. Jadi kita berusaha merasa jijik kemudian menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin pesan-pesannya semoga nanti bisa diterima oleh sobat-sobat bersinar di luar sana. Mau izin nih Pak Ustadz, kita masih ada beberapa waktu, saya ada dapat satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz terakhir. Mungkin Pak Ustadz bisa mengajak teman rekan-rekan sana bagaimana nih caranya menolak gitu Pak Ustadz untuk ajakan-ajakan penyalahgunaan ini Pak Ustadz. Baik sekali, jadi kalau kita memang betul-betul kita sebagai umat Islam harus mengerti dan memahami tentang syariat Islam, terutama tentang hukum haramnya narkoba. Yang pertama kita harus memahami bahwa yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya zatnya, tidak hanya barangnya, khomernya saja, tetapi yang berkaitan dengan khomer semua itu diharamkan, baik itu yang membeli, yang menjual, yang menjadi kurir, yang memakan harganya, itu semuanya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Bukhari. Maka ketika kita mendapatkan ajakan untuk menjadi kurir, ajakan menjadi pengedar, ajakan mengkonsumsinya, maka kita harus berani menolak. Kenapa? Kita mengerti dan memahami bahwa hukum dari semua ini adalah haram. Andaikan saja kita menjual, andaikan saja kita mengkonsumsi, berarti ada hal yang haram yang masuk di dalam tubuh kita. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la tadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin. Tidak akan masuk ke dalam surga daging tubuh kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka ancamannya sampai seperti itu, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka hal-hal yang haram kita usahakan jangan sampai ada masuk ke dalam tubuh kita, termasuk ajakan kita mengkonsumsi narkoba atau menjadi kurirnya atau menjadi penjual. Maka apa yang kita hasilkan itu kita makan, hasilnya adalah haram dan ancamannya adalah siksa api neraka. Masya Allah. Ya, ini Pak Ustadz, saya ada suatu pertanyaan dari Sobat Bersinar di luar sana nih Pak Ustadz. Ya. Katanya bagaimana nih kalau misalkan saya mau menghindari penyalahgunaan narkoba ini, tapi lingkungan saya ini banyak
berpengaruh menggunakan narkotika, tapi saya takut nih berpengaruh terhadap lingkungan saya. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz? Apakah saya harus menghindari lingkungan ini atau apa kegiatan-kegiatan hal apa yang harus saya lakukan katanya Pak Ustadz? Baik, ini sangat baik sekali. Jadi kita untuk menghindar dari narkoba, penyalahgunaan narkoba itu memang ditentukan yang paling dominan itu adalah lingkungan atau teman dekat kita. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah memberikan pesan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan cenderung selalu mengikuti kepada agama teman dekatnya. Maka falyandur hendaklah meneliti ahadukum salah satu kalian mayyukhalil, pada siapa dia berteman. Jadi hendaklah seseorang itu dia meneliti, melihat siapa yang jadi temannya. Nah, karena itu tadi almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan cenderung mengikuti pada teman dekatnya. Nah, kalau teman dekatnya itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkoba, maka sedikit demi sedikit pasti akan terpengaruh. Nah, ini yang harus kita usahakan, kita pahami. Nah, ketika kita kita bergaul, maka kita usahakan bergaul dengan teman dan lingkungan yang betul-betul baik, yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Seperti petunjuk Rasulullah tadi, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu hendaknya dia memilah dan memilih siapa yang menjadi temannya. Kalau memang diajak untuk penyalahgunaan narkoba, berani menolak, bahkan berani mengingatkan. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ra'al munkaro falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia harus merubah dengan dirinya sendiri. Laporkan ke BNN misalnya. Nah, itu kan berarti berusaha untuk merubah kemungkaran supaya dia sadar. Kemudian fa'ilam yastati fabilisanih, kalau dia tidak mampu, maka dia harus mengatakan kepada seseorang, minta tolong kepada seseorang untuk menyampaikan misalnya kepada BNN, karena mungkin dia ada rasa takut. Kemudian yang ketiga, fa'ilam yastati fabiqalbi, kalau memang betul-betul nggak mampu atau takut, ingkari dengan hati, kemudian doakan kepada Allah supaya dia itu bisa berubah. Itu teman-teman kita adalah juga tanggung jawab kita untuk merubah dia menjadi lebih baik. Jangan hanya ditinggalkan begitu saja, tetapi juga harus kita coba untuk kita rehab. Terangkul lah gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, berarti memang kita harus punya lingkungan yang sehat atau positif ya Pak Ustadz ya, teman-teman yang positif gitu ya. Pada hari ini tidak bosan-bosannya kami menyampaikan bahwa jika ada keluarga atau sahabat atau saudara yang memakai narkoba dan tidak bisa berhenti dan bingung bagaimana caranya berhenti menggunakan narkotika, mungkin sobat-sobat bersinar bisa langsung datang ke kantor BNN yang beralamatkan di Jalan Pangeran Antasari nomor 88 RT 08, atau bisa langsung menghubungi call center BNN di nomor 0853 93646400, dan juga bisa menghubungi kita di media sosial BNN Kabupaten Nunukan. Tinggal nanti pada sobat bersinar bisa share langsung dengan kata kuncinya itu BNN Kabupaten Nunukan. Nanti kita akan merespon meresponnya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya hari ini ya Pak Ustadz ya. Semoga apa yang Pak Ustadz berikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat tanpa narkoba.